Banyak yang berpikiran merapatnya Demokrat ke kubu Prabowo Gibran bakal menghentikan masalah yang mendera mereka. Tapi ternyata bergabungnya Partai Mas AHY ke Koalisi Indonesia Maju tak menghentikan masalah di internal Demokrat. Kali ini giliran sejumlah pendiri Partai Demokrat mencabut dukungan, sekali lagi mencabut dukungan pada pasangan Prabowo Gibran. Ini dia info terkini Widya. Para pendiri Demokrat itu tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader atau FKLPDK. Oh alah, gawe singkatan kok yo angel men. Wes gini, intine forum pendiri, gitu aja ya. Argumentasi mereka simpel. Mereka menarik dukungan gara-gara Pak Prabowo ngajak Mas Gibran jadi cawapres. Padahal forum pendiri itu sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungan pada Pak Prabowo. Atas dicabutnya dukungan membuat Pak SBY mesti klarifikasi, membantah kader mereka ikut-ikutan narik dukungan. Pak SBY juga membantah dirinya merestui forum pendiri itu merapat ke Pak Ganjar. Itu tidak mewakili siapa-siapa. Itu tidak, katanya mencatat nama saya merestui. 0 besar itu tidak ada. Kita sih paham Demokrat akan kelabaan bila merapat ke Pak Ganjar. Sebagai partai pernah berjaya, pernah menguasai pemerintahan, Pak BY kan pernah juga jadi presiden. Nasib Demokrat dalam 10 tahun terakhir kok ngenes temen yo. Permasalahan demi permasalahan tidak kunjung usai loh. Dulu waktu jalan bareng Pak Anies, Mas AHY dikandidatkan sebagai cawapres. Ya ada saja masalahnya. Mulai digoyang isu KLB, mundurnya kader, mundurnya caleg, hingga yang terakhir ditipu sama Pak Paloh. Mas AHY dikadalin aja tuh dengan cara memasangkan Caimin jadi pasangannya Pak Anies. Lah sekarang sudah di kubu Pak Prabowo tetap nggak bisa memainkan isu apa-apa. Sudah dikhianati di koalisi perubahan, namun tidak mampu mengkapitalisasi isu yang idealnya bisa mengangkat citra Demokrat. Pak BY akhirnya juga mesti turun gunung, ikut cawe-cawe, turut berkampanye ke sana kemari untuk meraih suara. Nah, forum pendiri itu beralasan mengapa mereka menarik dukungan dari Prabowo? Ya karena sebagai politisi kawan, mestinya Prabowo percaya diri menghadapi Pilpres. Tidak perlu bawa-bawa Gibran atau Jokowi. Bukankah jadi menteri Jokowi mestinya menambah kepercayaan rakyat pada dirinya? Dalam penilaian forum pendiri, nama Gibran usai putusan MK justru menjadi beban bagi Prabowo. Nah, itu saya setuju. Lah rakyat itu kan sekarang sudah pada cerdas, pada pinter untuk bisa menilai, sulit dipengaruhi oleh partai. Simpatisan dan kader itu kan akan memilih partai. Kalau dalam penentuan caleg saja, sementara di Pilpres tidak otomatis ikut kemana partai mendukung capresnya. Sebenarnya jika dipikir jeli ya, pasangan Prabowo Gibran membuka ruang baru beban politik bangsa. Ada banyak faktor yang diprediksi menurunkan elektabilitasnya. Masih tingginya beberapa survei sebenarnya tidak memberi gambaran sesungguhnya. Masyarakat sudah lelah dan jenuh keluar-keluar dukung sana-sini. Mereka lebih baik fokus kerja. Nanti pada saat coblosannya ya bakal milih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apa dipikirnya simpatisan kader Golkar, terus Pak kader PAN, Demokrat, semua menerima bergabungnya Mas Gibran.
Lah mereka itu belum lupa loh, 2014 dan 2019 mereka dikalahkan bapaknya Gibran. Lah kok sekarang anaknya malah jadi cawapres. Seorang teman saya yang mendukung Prabowo sampai muni-muni, nggak terima dan bingung dengan yang dipikirkan Pak Menhan itu. Bagi teman saya, bertarung di Pilpres pasti mikir gimana caranya menang. Ya itu hal yang wajar. Tapi mbok jaga diri gitu loh. Waktu tak tanya maksudnya harga diri itu bagaimana, dia menjawab gini, 2 Pilpres dikalahkan Pak Jokowi. Sekarang malah didampingi anak Pak Jokowi. Itu kan namanya tidak punya harga diri. Wes ra seneng regane gitu loh Mbak. Katanya gitu. Koyok botol bekas rosokan ditimbangke, dibayar, yuk ditinggal. Bisa jadi banyak yang merasa gitu. Kader dan simpatisan Golkar sama saja. Mereka ini partai besar. Lah kenapa tidak dihitung sebagai partner koalisi, memasukkan nama wali kota yang posisinya tidak punya partai? Kalau dianggap punya partai, kan cuma PSI, partai yang belum punya kursi di Senayan. Artinya, yang dilakukan forum pendiri Partai Demokrat itu bukan sebagai keanehan atau hal yang janggal. Itu macam puncak gunung es yang makin lama bakal membesar. Partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju ini tidak pernah merasakan situasi di bawah, suasana kebatinan, maupun pertentangan jiwa yang berat. Lihat saja nanti, Demokrat bakal makin suram, tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan mendukung Prabowo Gibran. Misalnya pun menang, kursi menteri buat Demokrat paling banyak hanya 2. Tapi mau bagaimana lagi? Mas AHY kan sebagai ketua umumnya, mesti kita pahami jam terbangnya belum terlalu tinggi, belum banyak teruji, masih sebatas ikut arus. Pilpres mestinya bisa dimanfaatkan untuk menaikkan nama Demokrat di mata rakyat. Contoh sederhananya, tiru waktu awal-awal penunjukan Pak Anies Capres, kemudian sering datang dan bertemu dengan Mas AHY. Ada pertemuan anggota koalisi juga, sehingga bagaimanapun Demokrat terlihat memiliki peran. Lah, di Koalisi Indonesia Maju ini, usai dideklarasikan, sudah tidak ada pertemuan-pertemuan apapun. Partai-partai kayak ditinggal begitu saja. Padahal partai buruh itu eksistensi, sehingga mereka mendapat suara signifikan di pemilu. Mas AHY, Pak Erlangga, Pak Zulhas itu nggak sadar sebenarnya. Mereka tidak merasa sama sekali bahwa Koalisi Indonesia Maju itu tidak berperan signifikan buat menaikkan citra elektabilitas mereka. Makanya para anggota Koalisi Indonesia Maju itu akan mengalami kerugian. Bukan hanya soal suara capres, namun juga suara partai mereka tidak akan naik signifikan. Silahkan bila mau diterus-teruskan, jangan menyesal bila akhirnya menyadari ada salah jalan. Kerugian itu ya karena pola dan perilaku politisi yang seenaknya nganggap rakyat kecil kayak kami ini mudah dibohongi. Lihat saja, dalam diam kami berdoa, dalam sunyi kami bergerak, dalam gelap kami merangkak, mengalahkan kalian-kalian yang mengangkangi maupun merampok masa depan demokrasi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya